apapun, bahkan orang yang tidak diduga-duga tetap bisa. Jangan batasi pertolongan Tuhan atau cara Tuhan menolong, saudara. Dari ini loh Tuhan, dari itu belum tentu. Tuhan kadang-kadang malah buat surprise yang kita tidak sangka-sangka tadi. Ancamannya dari istana-istana itu menakutkan bagi mereka saat itu. Tapi justru dari tempat yang menakutkan, Tuhan buka jalan dapat pertolongan. Jangan batasi Tuhan. Cara menolong itu jangan dibatasi. Tuhan berhak, Tuhan bisa pakai caranya Tuhan. Justru yang terbaik. Saya ingat sebuah kisah atau ilustrasi, saudara. Jadi ada orang Kristen fanatik, saudara. Tuhan itu penolong saya. Mujizatnya selalu menyertai saya. Satu kali di kampungnya banjir. Di kampungnya apa, saudara? Banjir. Lalu di kampung digerakkan semua mengungsi gitu, saudara. Semua disuruh ajak mengungsi, saudara. Semua digerakkan ya di desanya mengungsi karena ini akan ada banjir bandang yang besar sekali gitu, saudara. Semua datang sampai di rumahnya, datang diajak ini, ayo mengungsi. Ini banjir bandangnya jadi makin besar, bahaya sekali. Dia enggak, Tuhan akan menolong saya gitu, saudara. Iya, iman apa enggak? Halo, iman apa enggak? Halo, iman apa enggak? Iman, saudara. Lalu sudah semua mengungsi, dia enggak mengungsi. Dan ternyata benar banjirnya makin besar. Ya, rumahnya ternyata sudah mulai kemasukan air makin tinggi, makin tinggi. Lalu ada lagi, saudara, tim perahu karet, saudara, ya kelilingi yang masih tertinggal sampai di depan rumahnya. Ayo Pak, dianggap saja Pak Pendeta, biar dianggap saja. Ayo Pak Pendeta, ini banjirnya sudah besar, banjirnya sudah besar. Ini nanti gimana? Lalu dia tetap punya iman, enggak, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan itu jaminan, ya mujizat yang akan terjadi, Tuhan pasti menolong. Jadi bagian tim perahu karet ditolak, ya Tuhan yang akan menolong saya. Tapi banjir makin lama makin cukup besar dan akhirnya sampai tenggelam. Dia terpaksa ada di atap paling atas, genteng paling atas dulu, saudara. Tapi imannya tidak goyah, saudara. Tuhan pasti menolong saya. Dan luar biasa, ada helikopter, saudara, keliling untuk juga tim helikopter. Turunkan talinya, ayo naik, ini sudah, sudah nggak ada lagi jalan kemana-mana, nggak ada. Pakai ini banjir bandangnya masih akan lebih besar lagi. Dia bilang, tidak, Tuhan akan menolong saya. Dia percaya Tuhan menolong saya. Katanya, Tuhan menolong saya. Dan ternyata banjirnya makin besar dan dia tenggelam mati. Setelah mati, ketemu Yesus. Tuhan, mana janjimu? Katanya Tuhan selalu menolong. Aku sudah punya iman. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi nyatanya mana? Janjimu mana? Tuhan enggak tolong saya. Aku sudah pegang janji dan akhirnya mati. Mana? Kebenaran firman-Mu, janjimu mana? Katanya aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan menggenapi janjinya. Mana menggenapi janjinya? Tuhan jawab apa? Loh, kamu ini gimana? Ini memang banjir besar, bahaya sekali. Aku sudah kirim loh. Dari desa, dari kampung, kasih tahu kamu loh. Ini banjir bandang. Kamu, aku sudah utus dari desa itu ngajak kamu, mengungsi. Ini kalau nggak mengungsi bisa mati loh. Aku sudah loh pakai aparat desa untuk ingatkan kamu, ngajak mengungsi. Kamu yang tidak mau. Lalu banjir sungguh-sungguh lebih besar. Aku kirim lagi loh tim perahu karet untuk datang menolong kamu. Ya sampai membujuk kamu. Kamu tetap tidak mau. Yang ketiga, sudah hampir mati loh. Kamu sudah di atas, sudah mau tenggelam. Aku kirim loh helikopter sampai saya utus loh. Datang untuk menolong kamu loh. Sampai turunkan ini loh. Apa namanya itu? Tangganya loh. Kamu tetap tolak. Kamu yang menolak pertolonganku. Kadang-kadang gitu. Jangan memaksa Tuhan dengan caramu. Tuhan punya caranya sendiri. Dia berhak dengan caranya Tuhan. Jangan batasi. Tapi Tuhan adalah penolong
yang sejati. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan menggenapi janjinya. Dia pasti menolong. Tapi sekali lagi, dengan caranya Tuhan, jangan paksa dengan caranya kita. Dia yang punya hak, dia yang punya wewenang. Bisa tanpa operasi, tapi bisa harus melalui operasi. Betul nggak saudara? Bisa tanpa turut campur manusia, tapi bisa juga Tuhan lewat manusia. Yang pasti Tuhan yang berjanji, menggenapi janji. Yang pasti pertolongannya itu pasti. Amin saudara. Dia bisa menolong dengan berbagai cara. Saya ajak saudara buka hati. Mungkin saudara sedang doa sesuatu, tapi sebetulnya Tuhan sedang buka jalan. Tapi kamu tolak. Tuhan sedang bicara melalui satu seperti ini. Sebetulnya itu jalannya Tuhan, kamu tolak. Jangan sampai salah. Hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan itu penolong. Tapi Tuhan punya caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya, jangan paksa caranya kita. Anggap pertolongan Tuhan harus gini, harus gini. Tidak. Tuhan punya caranya Tuhan. Yang berikutnya, saudara, ya, yaitu saudara, seringkali bahkan yang sudah ada pada kita. Saya ulangi ya. Pertolongan Tuhan seringkali menggunakan yang sudah ada pada kita. Atau yang ada di sekeliling kita. Pertolongan Tuhan itu sering seperti itu, saudara. Saya baca ya satu ayat yang pasti saudara sudah terkena. Musa, ya, Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri ya kepadamu. Jadi Musa saat itu sedang dapat anugerah besar, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin besar, bawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Akan disertai Tuhan luar biasa. Tapi Musa itu kurang yakin. Bagaimana kalau mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu nemuin aku, Tuhan yang nyuruh aku bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Katakan seperti itu saudara. Ayat 2, Tuhan berfirman padanya, apa yang ada di langit itu, apa yang ada di dasar laut yang dalam, apa yang ada di sangat jauh, bukan toh? Apa yang ada apa? Di tanganmu. Tuhan ingin beri pertolongan lewat apa? Apa yang sudah ada di tangannya? Apa yang ada di tanganmu? Itu, jawab Musa, tongkat firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Disuruh, itu lempar ke tanah, saudara. Dan ketika dilempar ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri padamu. Jadi Tuhan berkata, enggak usah bingung mereka percaya enggak percaya. Aku akan tolong engkau supaya mereka percaya. Lalu apa yang ada di tanganmu? Yang di tangannya itulah akan dipakai Tuhan. Membuktikan dia itu dituntun Tuhan. Disuruh lepaskan. Maka jadi ular. Saudara, betul. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan apa yang ada di tangannya. Membuktikan Tuhan yang nyuruh dia. Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan ada pada dia. Dengan apa yang ada pada dia. Tangkap lagi saudara. Oh, ular itu jadi tongkat lagi. Ada dalam kendalinya. Sekalipun itu ular, ada kuasa. Maka sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut. Nanti mereka enggak percaya. Jangan takut. Nanti kamu ditertawakan. Jangan takut dengan apapun. Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti menyertai engkau. Tuhan yang memanggil kamu. Tuhan yang mengutus kamu. Dia yang akan menyertai engkau. Dia akan membuktikan penyertaannya. Dia akan lakukan mujizat dengan apa yang ada di tanganmu. Enggak usah jauh-jauh. Siapa yang membackup saya? Oh macam enggak. Apa yang sudah ada di tanganmu? Apa yang sudah Tuhan berikan pada engkau? Apa yang ada bisa dipakai Tuhan. Saya akan ajak saudara
Ini kalau cerita tadi panggilannya. Saudara yang dipanggil Tuhan. Enggak usah takut Tuhan. Aku enggak punya S3, S2. Enggak usah. Apa yang kau punya saja. SMP 1. Aku bisa pakai juga. Betul tak saudara? Betul tak saudara? Betul enggak? Apa yang ada di tanganmu Tuhan sudah bisa. Apa yang ada dalam hidup yang sudah Tuhan berikan. Yang ada itu saja bisa dipakai Tuhan untuk nyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan penyertaan Tuhan, untuk menyatakan mujizat dari Tuhan. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak percaya jadi percaya. Tuhan akan buktikan apa yang sudah ada di tanganmu. Jangan takut waktu ada panggilan Tuhan. Jangan takut waktu difitnah orang. Tuhan akan membela engkau dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan takut dengan segala kebutuhan saudara. Tuhan bisa lakukan mujizat dengan apa yang sudah ada padamu. Setuju saudara? Ini kisah janda Nabi. 2 Raja-Raja ya. Pasal 4 ayat 2. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa-apa yang kau punya apa? Di rumah. Enggak usah jauh-jauh. Berkata perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebelah apa? Buli-buli berisi minyak. Ceritanya janda Nabi ini terjerat utang banyak. Ada enggak di sini yang sedang terjerat utang banyak? Enggak ada yang ngaku. Tapi ada enggak saya tidak tahu. Ada enggak yang sedang ikuti ini? Terjerat utang banyak. Saya enggak tahu saudara. Iya, tapi enggak ada yang ngaku. Ada enggak? Janda ini ngalami seperti ini. Sampai dia bingung datang pada Elisa. Nangis Elisa. Gimana ini terjerat utang banyak? Engkau tahu loh, suamiku itu juga nabi. Melayani Tuhan dengan tulus, dengan baik. Tapi dia sudah mati. Sekarang kami kejerat utang banyak. Ya pinjolnya banyak. Nggak bisa bayar, nggak bisa nebus. Anakku akan dibuat tangguhan bayar. Dia bingung gimana caranya supaya bisa tertolong aku. Lalu malah ditanya, apa yang kau punya di rumahmu? Nggak usah cari jauh-jauh. Apa yang ada di rumahmu? Apa yang kau miliki? Perempuan itu merasa nggak punya, orang itu nggak sadar ada yang bisa dipakai Tuhan. Akhirnya dia ngomong apa? Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itu saja. Aku sudah tidak punya apa-apa. Lupa sedikit minyak dalam buli-buli bisa dipakai Tuhan. Lakukan mujizat. Bisa dipakai Tuhan. Menyelesaikan masalah. Bisa dipakai Tuhan. Terjadi pembalikan. Kekurangan jadi kelimpahan. Apa yang ada? Jangan takut. Saudara. Saudara yang terjerat utang banyak. Saudara yang terjerat masalah keuangan yang besar, dengar apa yang ada dalam hidupmu, di rumahmu, di otakmu, di tanganmu, itu bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai melipat gandakan berkat, bisa dipakai untuk melakukan mujizat, dan akhirnya lunas, dan akhirnya kelimpahan, dan akhirnya kasih karunia Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Sudah dengar, Tuhan itu beri otak yang bisa dipakai. Mikir, karena ada masalah. Biasa tidak ada masalah, ya tenang-tenang saja. Ada masalah, terpaksa mikir. Gunakan pikirannya. Kepandian otak itu kalau dibuat mikir, buat belajar, akan berkembang. Berkembang. Betul? Gunakan otakmu, belajar, berpikir. Nanti kau bisa jadi pandai, nanti kau bisa ngatasi masalahmu. Tadi ada disiapkan kesaksian Jeffrey kadang main di sini juga, istrinya Jeffrey. Ada itunya enggak? Kalau enggak saya cerita ya. Pokok salah satu pemain musik kita sekarang juga jadi pengkhotbah juga. Jadi waktu Covid, saudara, dia bersaksi, wah semua tutup. Dia biasanya buat kalau misalnya pakaian-pakaian untuk pernikahan itu, saudara. Kalau saat Covid ada yang nikah enggak? Halo? Waktu Covid ada yang nikah enggak? Enggak ada, mungkin saya kebatut wanita gitu saudara. Tapi enggak ada, jadi dia terpaksa gimana? Enggak ada pesanan, yang sudah pun dibatalkan.
Gimana? Ayo saudara. Jadi itu masalah. Saudara datang dalam kehidupannya. Tapi waktu dia berkumpul dengan Tuhan, Tuhan ingatkan, apa yang ada padamu? Engkau sudah pandai buat pakaian-pakaian manten yang mahal-mahal. Ya, yang mahal-mahal. Sekarang gunakan itu. Otak, buat masker. Tapi dibuat yang cantik, buat yang mahal. Dijual pada orang-orang kaya. Akhirnya dia gunakan kepandaiannya buat masker yang untuk orang-orang kaya, termasuk artis-artis gitu saudara. Lalu dia masukkan di jual online saudara. Nggak tahu booming luar biasa, orang kaya, artis, sampai akhirnya ekspor dari luar negeri pesan. Jadi sekarang dia malah dapat untung banyak sekali, karena sekarang malah dibeli dari mana-mana, harga mahal juga dibeli saudara. Bahkan setelah selesai itu tetap laris, ditambah lagi. Sekarang orang nikah dia sudah lebih terkenal lagi. Dengar, gak usah jauh-jauh. Dia bisa pakai profesinya, Tuhan, untuk dikembangkan ke bagian lain. Masalah diselesaikan dengan apa yang ada. Gak usah bingung, Tuhan bisa tolong dengan berbagai cara. Tapi seringkali Tuhan akan tolong dari apa yang sudah Tuhan berikan. Otak itu bisa dilipatkan. Itu tadi minyak dilipat gandakan, betul enggak? Sama, otak ini bisa dilipat gandakan. Tanganmu bisa dilipat gandakan apa? Cekatannya, terampilnya. Dulu enggak terampil. Oh, dulu enggak pandai melukis. Akhirnya bisa melukis. Betul saudara, yang kena COVID atau kena PHK. Akhirnya nganggur. Akhirnya ada orang yang saya dengar ceritanya banyak. Akhirnya jadi penulis buku yang sangat terkenal. Viral sekali. Akhirnya dia ada juga yang melukis. Lukisannya laku mahal-mahal. Dulu nggak punya waktu jadi pelukis. Sekalipun hobinya melukis. Sekali punya talenta melukis. Masalah itu bisa diatasi dari apa yang sudah ada di tangannya. Apa yang sudah ada di otaknya. Apa yang sudah ada di rumahnya. Bisa diatasi. Bisa dibalik. Itu jadi pertolongan yang daripada Tuhan. Dan itu kasih karunia yang luar biasa. Sajak saudara buka hati. Jangan putus asa. Tuhan itu pasti nolong. Ya, jangan paksa dengan cara saudara. Tuhan punya caranya. Bahkan salah satunya yang ada padamu. Yang ada padamu. Yang ada di rumahmu. Talenta yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Itu bisa sepertinya tadi. Dikembangkan, justru jadi terobosan, justru jadi kelipat gandaan yang luar biasa. Saya sekarang ngajak saudara buka hati dulu. Kalau saudara ngalami seperti Purwan ini terjerat banyak kekurangan itu, saudara buka, minta hikmat Roh Kudus. Nanti Roh Kudus bisa berikan tahu saya, ya, yang kau miliki itu bisa dilipat gandakan, bisa diurapi Tuhan, bisa diberkati Tuhan. Bisa lipat ganda, bisa menyelesaikan masalah, bisa terjadi pembalikan. Mulai minta hikmat Tuhan, tangkap apa yang bisa, seperti ya tadi janda Nabi. Amin saudara. Satu lagi cerita yang sudah terkenal, 5 roti 2 ikan. Satu itu mereka butuh banyak, Tuhan berkata beri mereka makan. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak. Betul saudara? Jadi mereka bingung, ini gimana Tuhan berkata beri makan. Tahu saya baca aja ya, supaya ayat itu lebih jelas. Markus 6 ayat 35 mulai. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid yang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Kalau muridnya suruh pergi, ya, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar. Mereka lepas tangan, biar cari makan sendiri di desa-desa, biar cari makan sendiri di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu. Kata mereka padanya, ya, jadi haruslah kami membeli roti sebesar 200 dinar untuk memberi mereka makan.